Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Lestari dengan NIM 200631100058. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil skema jaringan router yang saya buat. Untuk itu, stay tune ya. Bye. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema jaringan routing yang saya buat. Di sini saya menggunakan skema jaringan routing yang berbasis GUI, di mana menggunakan statis. Di sini saya menggunakan 4 router, ada router 0, router 1, ada router 2, kemudian ada router 3. Kemudian di sini saya juga menggunakan 4 PC, ada PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Baik, di dalam PC1 di sini saya menggunakan configuration fast Ethernet 0/0 dan juga 1/0, karena di sini dapat terlihat bahwa kabelnya ini terdapat tersambung dua kabel kan ya. Lah, di sini pada fast Ethernet 0/0 itu menggunakan IP address 192.168.5.8. Lah, kemudian untuk fast Ethernet 1/0 itu 192.168.6.1. Kemudian untuk router 1 di sini saya menggunakan fast Ethernet 0/0, kemudian ada 1/0, kemudian ada 6/0. Kenapa kok terdapat 3? Karena di sini router 1 tersambung 3 kabel atau 3 jaringan. Di sini pada fast Ethernet 0/0 saya menggunakan IP address 192.168.5.9. Kemudian untuk fast Ethernet 1/0 saya menggunakan IP address 192.581.1. Untuk fast Ethernet 6/0 menggunakan IP address 192.168.7.1. Kemudian saya melihat yang router kedua. Untuk router kedua itu sama, fast Ethernetnya ada 3, yaitu 0/0, 1/0, sama 6/0. Masih sama karena di sini router 2 tersambung 3 jaringan. Untuk fast Ethernet 0/0 di sini saya menggunakan IP address-nya itu 192.168.58.1. Kemudian untuk fast Ethernet 1/0 menggunakan IP address 192.581.2. Kemudian untuk yang fast Ethernet 6/0 saya menggunakan IP address 192.168.81. Kemudian pada router ketiga di sini tersambung 2 kabel atau 2 jaringan ya. Lah, di sini berarti fast Ethernet 0/0 dan 1/0. Untuk fast Ethernet 0/0-nya saya menggunakan IP address 192.168.58.2. Kemudian untuk fast Ethernet 1/0-nya menggunakan IP address 192.168.9.1. Untuk subnet masknya itu langsung otomatis ya, dan jangan lupa kalau kita sudah memasukkan IP address itu jangan lupa untuk mengeklik tombol on-nya gitu. Kemudian jika sudah mengkonfigurasi setiap router masing-masing, langsung kita konfigurasi IP configuration pada PC-nya masing-masing. Nah, di sini kita pilih yang statis aja ya, memasukkan secara manual, jangan yang DHCP. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.6.2. Kemudian subnetnya pasti sudah langsung otomatis ya. Dan untuk full gateway-nya itu pada atasnya. Di sini kan dapat kita lihat ya. Di sini itu satu jaringan 192.168.6.2 di sini pada kabel PC0-nya.
Di sini kan terdapat di atasnya di router Fast Ethernet 1/0 dia menggunakan IP address 192.168.6.1. Lah, karena ini adalah satu jaringan, maka default gateway-nya itu dituliskan IP address tersebut gitu. Kemudian untuk PC1 juga masih sama seperti yang PC0 tersebut gitu. Di sini IP address-nya 192.168.7.2. Untuk default gateway-nya 7.1 gitu. Masih sama, untuk PC2 juga sama. Pengaplikasiannya 192 ini 8.2 dan di sini default gateway-nya 8.1 gitu. Terus untuk di PC3-nya juga masih sama 9.2, kemudian di sininya 9.1 gitu. Karena semua router PC sudah dikonfigurasi, IP-nya sudah dimasukkan, lalu kita melakukan routing, dimana kita kan tadi berbasis GUI, dimana kalau kita berbasis GUI itu menggunakan routing yang statis. Lah kalau CLI baru menggunakan RIP. Lah kalau statis, lah tapi kita lihat di sini di router statis. Lah di sini kalau kita di router 0 ya kan, router 0 pengen ke router ke jaringan yang router 1, router 2, router 3 ya, maka kita masukkan networknya. Network yaitu dimana jaringan yang ingin kita tuju. Lah jaringan yang ingin kita tuju di mana, yaitu di 19 di sini saya tuliskan ya, tentukan 192.168.7.0. Nah, kenapa kok tidak 7.0, kenapa nggak 7.1? Lah, kalau 7.1 itu kan bukan jaringannya. Maksudnya kayak bukan yang di sininya, ini kan fast Ethernet-nya 6/0, 6/0. Jadi tulisan seperti ini. Terus untuk next match-nya itu pastinya 25, 255, 255, 255, ya kan? Terus untuk next hop-nya sendiri itu dimana jaringan atau gerbang dimana kita mau ke suatu jaringan tersebut, gerbang menuju routernya itu pakai apa gitu ya. Berarti di sini kalau kita mau ke PC1, maaf, kalau kita mau ke PC1 berarti kita melewati gerbang yaitu 192.168.5.9 gitu. Dan untuk selanjutnya juga sama gitu ya, untuk selanjutnya. Baik, langsung saja kita melakukan tes koneksi ya. Kita coba pakai PDU dulu deh gitu kan ya, dari PC0 ke PC1 kita coba. Bentar, ini mungkin karena jaringannya masih belum stabil ya, kita lakukan kembali. Nah, ini sudah sukses, berarti jaringan PC0 ke PC1 itu sudah terhubung gitu. Kemudian kita coba deh di PC3 ke PC2, apakah udah terhubung nih. Kita lihat ya, masih valid. Ini karena kenapa kok masih valid? Karena suatu jaringan tuh kadang masih kayak belum terhubung maksimal gitu, jadi kita harus coba berulang-ulang. Nah, udah sukses kan? Oke, kemudian kalau udah sukses, kita tes koneksi dengan cara ping. Gimana cara pingnya? Yaitu kita klik PC0, kita pilih command prompt. Lah, di sini sebelumnya saya udah pernah coba ya. Kita tulis ping PC yang ingin kita tuju itu IP address-nya berapa. Di sini ada 192.168.
9.2 karena kita pengen ke PC3 kan. Kita lihat lah, kalau udah reply kayak gini berarti sudah terhubung dan udah sukses. Jadi di PC3 ini udah menerima gitu. Gimana? Coba satu lagi ya gitu. Mungkin kita dari PC gimana ya, PC2 lah gitu ya. PC2 kita ping ke PC0. Kita lihat dari PC0 nya di sini kan saya sudah menulis IP address-nya supaya kelihatan 192.168.6.2. Nah, di sini sudah melakukan reply. Berarti kalau dari PC2 ke PC0 itu sudah tersambung gitu. Saya akan menjelaskan bahwa saya menggunakan IP address yang dengan ketentuan 2 digit NIM kan. Nah, di sini saya karena NIM saya 58, jadi di sini banyak 5.8 gitu. Di sini ada 92 1.68.58. Ini juga menggunakan NIM saya gitu. Terus kemudian di sini tuh saya menggunakan kelas C ya, menggunakan kelas C dengan prefix 24 gitu. Dan di sini saya juga menggunakan kabel nih. Nah, untuk menyambungkan setiap PC ke router ke router. Nah, di sini semuanya saya menggunakan kabel cross. Lah, kenapa kok saya menggunakan kabel cross? Karena seharusnya kan router ke PC itu kan harus menggunakan kabel strike ya, karena kan perangkatnya berbeda gitu. Kalau beda perangkat itu pakai strike lah, tapi setelah saya coba itu tidak bisa gitu, jadi bisanya pakai cross. Akhirnya